Mungkin kita boleh berkata, saya, dia. Buat apa saya tolong dia? Ya, saya juga memerlukan. Kalau saya tolong dia, apa untungnya saya dan sebagainya. Salam sejahtera kepada semua pendengar dimanapun Anda berada pada ketika ini. Syukur, puji Tuhan di atas kesempatan indah dapat membagikan firman Tuhan kepada pendengar-pendengar pada saat ini. Terima kasih kepada The Loud Voice Bahasa karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkongsi firman Tuhan pada kali ini. Saudara-saudara, hari ini saya senang untuk membawa saudara-saudara kepada satu tajuk, yaitu 3 falsafah hidup. Namun sebelum itu, saya suka untuk membawa saudara-saudara pendengar untuk berdoa, menyediakan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan Bapa kami di surga, pada saat ini kami memohon hikmat kebijaksanaan dari surga, menerangi pikiran kami. Dan saat kami mendengar firman ini, kami dikuatkan, kami mendapat iktibar, dan mendapat motivasi, mendapat dorongan untuk memilih satu kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkhotbahlah melalui hamba, memberkati semua pendengar, memberkati semua peralatan, sehingga ia dapat berfungsi dengan baik. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, 3 falsafah hidup. Nah, sebenarnya cara hidup manusia ini begitu banyak sekali. Tetapi pada hari ini saya suka untuk mengajak kita untuk melihat hanya 3 falsafah hidup manusia yang ada di dalam dunia berdosa ini. Ada 3. Sebenarnya banyak, tetapi saya memilih hanya 3 pada hari ini. Dan ayat yang saya ingin bagikan pada hari ini, saya ambil di dalam Lukas 10. Ya, kalau kamu ada Alkitab, saya gunakan Alkitab bersih Borneo, dan mungkin kadang-kadang kata-katanya di sana ada berbeda sedikit dengan bahasa Indonesia. Tetapi sudah tentu message-nya tidak lari, ya, sama saja. Jadi saya mengambil Lukas 10 ayat 25 hingga 37. Ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat indah yang memberikan kesan kepada saya dan membuka minda untuk membuat pilihan di mana cara hidup atau falsafah hidup saya sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara, saya mengutip Lukas 10 ayat 34 sebagai ayat inti kita. Mari kita buka Alkitab kita dan mari kita nikmati ayat ini. Saya baca, Anda ikuti. Dia menghampiri si malang itu, lalu membersihkan luka-lukanya dengan air anggur dan minyak serta membalut luka itu. Kemudian, dia menaikkan si malang itu ke atas keledai tunggangannya dan membawanya ke rumah tumpangan untuk terus merawatinya di situ. Pada saat saya membaca ayat ini, saya sangat terpegun dan sangat kagum dengan orang ini. Karena pasti ia tidak mengenali orang yang terlantar, yang sekarat, yang hampir mati di tengah jalan dia jumpai. Namun dia sanggup untuk merawat dan sanggup membawa dan kemudian mengeluarkan sejumlah uang untuk mengobati dan merawat orang ini. Baik saudara-saudara, mari kita ikuti kisah di dalam Lukas 10 ini. Nah, saya suka untuk kembali ke ayat yang pertama ataupun ayat ke-25. Pasal Lukas 10 ini. Di dalam ayat ini mengatakan seorang ahli Taurat datang dan mencoba memerangkap Yesus. Wah, seorang ahli Taurat datang memerangkap Yesus. Dia bertanya, "Guru, apakah yang harus aku buat untuk mewarisi hidup yang kekal?" Wah, kelihatannya ayat ini baik-baik saja ya, tetapi ternyata sesuai ayat ini
orang atau ahli Taurat ini coba merangkap Yesus. Kemudian Yesus berkata, ya, di ayat 26, apa yang tercatat dalam Taurat? Bagaimana kamu menafsirkannya? Saudara-saudara, apa yang engkau baca di sana, kata Yesus, ya, untuk menjawab pertanyaan daripada ahli Taurat tadi. Kemudian di dalam Lukas 10 ayat 27, ahli Taurat itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh kekuatanmu, dan dengan sepenuh pikiranmu, serta mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, kalau Anda meneliti ayat 27 ini adalah ringkasan daripada hukum moral ataupun hukum 10 yang sebenarnya tidak dicatat lagi dalam Perjanjian Baru. Tetapi kalau kita uraikan dua hukum ini yang selalu dikatakan oleh banyak orang. Di Perjanjian Baru tidak ada lagi hukum 10, hanya dua hukum lagi, yaitu mengasihi sesama, mengasihi Allah segenap hati kita dan juga sesama manusia. Tetapi kalau kita kembangkan ayat ini, saudara-saudara, maka ia adalah sebenarnya ringkasan daripada hukum moral atau 10 hukum Tuhan. Kalau kamu mengasihi Allah, jangan ada ilah lain di hadapan. Jika engkau mengasihi Allah, jangan buat patung dan sembah. Jika engkau mengasihi Allah, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Dan jika engkau mengasihi Allah, ingat dan putuskanlah hari Sabat. So, itulah ringkasan daripada apa yang dikatakan oleh ahli Taurat tadi. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kemudian, kalau engkau mengasihi sesamamu manusia, hormatilah ibu bapamu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini hak milik orang lain, dan ingin mengambil milik ataupun berdusta, ya, berbohong kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, ini adalah ayat yang meringkaskan hukum 10. Dan ahli Taurat ini dapat menjawab pertanyaan Yesus dengan begitu baik sekali. Baik, kita lihat saudara-saudara. Di dalam ayat 28, setelah ahli Taurat ini berkata ataupun menjawab apa yang ditanya oleh Yesus dalam ayat 26. Kemudian Yesus melanjutkan dalam 28. Yesus berkata kepadanya, betul jawaban. Betul jawaban. Berbuatlah demikian dan kamu akan hidup. Kamu akan hidup. Jadi saudara-saudara, luar biasa sekali bagaimana cara Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat tadi. Tetapi ayat 29, ahli Taurat ini tidak puas hati. Dia coba untuk mengambil alasan yang lain. Dia katakan, tetapi dia hendak membela dirinya, lalu dia berkata kepada Yesus, siapakah sesamamu manusia itu? Siapakah sesamamu manusia itu? Saudara-saudara, kalau kamu ada Alkitab, saya mengajak Anda untuk melihat apa jawaban Yesus terhadap pertanyaan ini. Siapakah sesama manusia itu? Dia mulai daripada ayat 30 hingga 37. Nah, saudara-saudara, Ellen G. White mengatakan bahwa di dalam di Diary of Ages 462, Ellen G. White berkata, kisah ini bukanlah cerita dongeng, saudara-saudara. Cerita ini tentang fakta sebenar, di mana imam dan orang Lewi adalah antara mereka yang mendengar kata-kata Yesus pada waktu itu. Jadi artinya pada waktu ahli Taurat ini coba untuk ataupun mencobai Yesus, rupa-rupanya ahli Taurat disertai juga orang-orang Farisi ada di sana. Jadi dengan demikian Yesus telah menceritakan satu perumpamaan untuk menjawab pertanyaannya. Saudara-saudara, siapakah sesamamu manusia? Daripada ayat 30 hingga 37, Yesus berkata, ada seorang yang sedang mengadakan perjalanan daripada Yerusalem menuju ke Yeriko.
Dan di dalam perjalanan itu kata Yesus, bertemulah dia dengan perampok. Dan perampok ini saudara-saudara mungkin menyadari bahwa orang ini membawa uang ataupun mungkin harta. Dan mereka tidak berpanjang ataupun berpikir panjang, memukul orang itu sampai babak belur, sampai luka-luka, sampai separuh mati, tergeletak, sampai tergeletak saudara-saudara. Kemudian meninggalkan orang itu sekarat hampir mati. Dan tidak lama daripada itu kata Yesus, maka datanglah ahli Taurat atau seorang imam. Dan dia melihat orang yang terluka itu. Dan kemudian dia menjauh. Dia menjauh. Tapi mungkin timbul kasihan di dalam hatinya. Berkata, aduh kasihan orang ini. Tetapi dia tidak sampai menolong. Dan kemudian dia berlalu meninggalkan orang yang sekarat. Tetapi tidak lama daripada itu saudara-saudara, datanglah juga orang Lewi. Orang Lewi ini tidak menjauh. Tetapi firman Tuhan mengatakan, dia coba mendekat, memperhatikan orang yang sekarat ini. Dan mungkin dia juga merasa kasihan. Tetapi dia hanya sampai di kasihan tanpa melakukan apa-apa. Dan akhirnya dia meninggalkan orang sekarat. Dan saudara-saudara, tidak lama daripada itu, kata Yesus, lalulah juga seorang dari Samaria. Dan dia turun dari keledainya. Dia mengambil air anggur. Kemudian dia melap ataupun membersih luka orang itu. Kemudian mengambil minyak. Dan kemudian mengoles minyak. Supaya lebih bersih. Dan tidak mungkin diserang oleh lalat dan sebagainya. Dan kemudian dia membalut luka itu. Bukan itu saja saudara-saudara, kata Yesus. Dia mengangkat orang ini dan dia menaikkan ke keledai yang sebenarnya dia tunggangi untuk perjalanan menuju ke kota. Dan kemudian dengan hati-hati dia menarik keledainya, memastikan orang ini tidak terjatuh. Dan mereka menuju ke kota dan terus ke sebuah penginapan. Ataupun kalau kita sebut sekarang ini sebagai hotel. Wah, luar biasa sekali saudara-saudara. Kemudian orang ini mengeluarkan sejumlah uang. Dan dia katakan kepada pelayan atau pada kerja hotel, tolong rawat orang ini. Dan saya akan datang lagi. Kalau kurang uang yang saya berikan pada saat ini, saya akan bayar yang lebihnya. Luar biasa sekali. Saudara-saudara, sebenarnya siapa nih Samaria ini yang baik hati? Nah, kalau Anda mempelajari firman Tuhan, bahwa orang Samaria ini adalah orang yang sering didiskriminasi oleh orang-orang Yahudi. Mereka ini dianggap sebagai kotor, haram, najis, tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi saudara-saudara, orang yang dianggap seperti inilah yang mempunyai hati yang luar biasa, menolong orang yang dalam keadaan kesusahan. Nah, kalau saya timbulkan pertanyaan, setelah kita mengikuti apa yang diceritakan oleh Yesus mengenai Samaria ini, menurut Anda, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia? Dan ini juga yang dikatakan oleh Yesus, saudara-saudara, di dalam ayat 36. Antara tiga orang itu siapakah pada pandangan kamu menjadi sesama manusia kepada orang yang dirampok oleh penyamun? Dan ahli Taurat itu ayat 37 menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan padanya. Yesus berkata, pergi dan berbuatlah demikian. Saudara-saudara, luar biasa sekali bagaimana cara Yesus menjawab pertanyaan daripada orang ahli Taurat ini. Dia katakan, kalau kamu menyadari bahwa orang yang baik hati ini adalah Samaria yang sudah menolong ini, maka lakukanlah hal yang sama. Pergi dan tunjukkanlah belas kasihan kepada sesama. Jadi siapa sesamamu? Siapapun. Ya, Samaria tadi
tidak mengenali orang tadi. Tetapi dia anggap bahwa ia adalah sesamanya manusia. Ia manusia dan dia harus layak ditolong. Dan dia lakukan itu. Dan Yesus berkata, pergi dan lakukanlah hal yang sama. Saudara-saudara yang mendengar, bolehkah kita melakukan hal yang sama? Apabila ada seseorang yang memerlukan bantuan kita, di sana kita akan bersedia untuk menolong dengan begitu luar biasa seperti orang Samaria. Kita tidak takut untuk kerugian. Kita tidak takut mungkin kendaraan kita jadi kotor, dinaiki orang yang mungkin berlumuran darah ataupun mungkin orang yang dalam kesusahan dan sebagainya. Namun, betul juga saudara-saudara dalam perasaan Anda, saya percaya kita perlu berhati-hati juga ya. Kalau melihat orang-orang seperti ini di tengah jalan, kita juga berhati-hati. Tetapi apapun, saudara-saudara, kalau kita masih berdaya untuk menolong, maka mari kita menolong mereka yang kita anggap sebagai sesamanya manusia. Saudara-saudara, daripada kisah ini menunjukkan kepada kita ada 3 falsafah hidup manusia di dalam dunia perdosa. Yang pertama, falsafah yang pertama adalah falsafah perompak. Apa falsafah mereka, saudara? Apa yang Anda miliki ialah milik saya. Dan saya akan mengambil milik Anda daripada Anda. Nah, ini ialah peraturan manusia yang menjalani kehidupan yang coba untuk memanfaatkan sepenuhnya dengan mengorbankan orang lain. Kadang-kadang untuk kepentingan kita bersedia untuk melakukan apa saja untuk kepentingan dan untuk memperkaya diri, untuk kita rasa untuk keuntungan saya, walaupun orang lain dirugikan. Nah, ini adalah falsafah daripada pakaian. Falsafah yang kedua adalah falsafah dari imam dan orang Lewi. Falsafah mereka adalah apa yang saya miliki ialah milik saya, dan saya akan menyimpan milik saya. Nah, ini ialah peraturan mereka yang coba mengabaikan keperluan orang lain dan melewati mereka yang menderita dan tidak berdaya. Mungkin kita boleh berkata, saya, dia. Buat apa saya tolong dia? Ya, saya juga memerlukan. Kalau saya tolong dia, apa untungnya saya dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, kalau saya berpendirian begitu, maka Yesus berkata, mungkinkah itu falsafah yang saya miliki sama saja seperti imam yang merasa kasihan, merasa ada keinginan untuk membantu, tetapi tidak sampai membantu orang yang umum. Falsafah yang ketiga adalah falsafah orang Samaria. Apa falsafah dia? Apa yang saya miliki ialah milik Anda juga, dan saya berfungsi dengan Anda. Mungkin saudara-saudara bukan mudah untuk melakukan ini ya pada zaman kita. Apa yang saya miliki, oke, Anda juga berhak. Tetapi saudara-saudara, ini rupanya falsafah yang terbaik yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang saya miliki ialah milik Anda juga, dan saya berfungsi dengan Anda. Saya rasa ini adalah steward yang luar biasa, penetalayan yang luar biasa. Dia benar-benar menjadi pengurus dan merasa bahwa apa yang dia miliki bukan milik dia secara pribadi, tetapi pinjaman Tuhan. Dan biarlah apa yang saya ada ini, yang telah dipercayakan Tuhan, saya boleh gunakan juga untuk membantu mereka yang memerlukannya. Wah, luar biasa sekali. Jadi saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah, di mana satukah Anda? Di mana falsafah hidup Anda setelah mengikuti 3 falsafah tersebut? Nah, Injil telah menggesah kita untuk menjadi seperti orang Samaria. Jiran yang menyokong, komited untuk melayani, bersedia untuk membantu, berkorban dan mendorong orang yang dalam penderitaan. Ya, sangat indah sekali. Orang Samaria. Dan ini dorongan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Yesus berkata, kalau kita merasa pentingnya, saya boleh menolong sesama manusia, pergi dan berbuat demikian. Pergi dan berbuat demikian. Jangan teragak-agak untuk percaya bahwa ini ialah cara yang untuk menikmati hubungan interpersonal
yang terbaik yang mungkin wujud di dalam dunia ini tidak sempurna. Ya. Saudara-saudara, bukan mudah untuk baik kepada semua orang. Tetapi kalau ada Yesus sudah bertakhta di hati kita, sudah menguasai hati kita dan pikiran kita, hidup kita, kita benar-benar telah menjiwai firman Tuhan, dan Roh Kudus itu telah menguasai hati kita. Maka hal seperti ini bukan sukar untuk saya dan saudara. Oleh itu, mari kita berdoa. Semoga kita boleh menjadi orang-orang seperti Samaria tadi. Karena begitu banyak orang yang mungkin memerlukan bantuan, memerlukan sokongan, memerlukan dorongan, memerlukan doa di luar sana. Siapakah yang harus pergi untuk mereka? Biarlah saudara-saudara kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan segala berkat Tuhan, yang sudah menerima kasih sayang Tuhan, yang telah menerima kasih Tuhan dan sudah paham tentang kematian Yesus untuk saya dan semua orang. Maka mari kita saling mendoakan, saling mendorong, saling menguatkan, sehingga semua orang mendengar tentang Tuhan dan sama-sama bersedia untuk pulang ke kerajaan Tuhan. Semoga firman ini memberi kekuatan, dorongan, dan motivasi bagi kita menjadi orang-orang yang senantiasa setia sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara sampai kita berjumpa lagi. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di surga, kami sangat berterima kasih berkesempatan untuk mendengar sabda Tuhan. 3 falsafah hidup, 3 cara hidup. Mungkin saja saya salah satu di antara yang tidak benar, yang tidak baik. Tapi tolong ya Tuhan, agar hamba-Mu dan saudara-saudara saya yang sedang mendengar akan memiliki satu pendirian dan cara hidup yang terbaik, yaitu seperti Samaria yang baik hati, rela untuk membantu, menolong siapapun yang memerlukannya, selagi saya mampu dan memiliki kelebihan untuk membantu sesama manusia yang sedang hidup di dalam dunia yang menanti kedatangan Tuhan. Terima kasih karena akan terus memberkati The Loud Voice bahasa, sehingga ia akan terus berkembang, dapat membantu menyebarluaskan firman Tuhan, sehingga akan didengar oleh semua pendengar dimanapun berada di pelosok dunia ini. Terima kasih sudah mendengar menjawab doa ini dalam nama Yesus. Sudah berdoa. Amin.